Masih bahas konflik Timur Tengah yang bikin rantai pasokan di beberapa hal penting tuh jadi terganggu, termasuk logam ya, dan bikin harga aluminium itu naik. Satu sisi ini jadi hal negatif bagi mereka yang butuh aluminium sebagai bahan baku, tapi di sisi lain ada juga yang diuntungkan kayak Adaro, ADMR tuh ya, karena mereka punya smelter aluminium. Pertanyaannya adalah masih oke nggak tuh diincer di tengah market yang masih nggak enak ini? Maksud saya ADMR dan Adaro tadi. Kita akan bahas termasuk level-level berapa aja yang perlu diperhatikan, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Intraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini melemah 0,69%. IHSG-nya 0,7 lah dibuletin ya. Tutup di 7389.4. Masih higher low sih candlenya, tapi nggak enak. Jadi ya memang ini naiknya kemarin itu masih sifatnya technical rebound aja ya, dan masih tetap ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 7000 atau bahkan 6800-an si IHSG-nya maksud saya. Kalaupun dalam waktu dekat ke depan ini ada membal-membalnya, yaitu cuma itu masih technical rebound dan tetap harus hati-hati, terutama buat yang lagi trading dan trading jangka pendek. Seperti yang dibahas kemarin, kalaupun ini ternyata besok atau dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini ya, sisa 2 hari Kamis dan Jumat sebelum libur lebaran, berarti sisa 4 hari tuh. Nah ini kalaupun naik ke atas 7527 berarti ada potensi dia menguat nih IHSG-nya. Seperti yang dibahas kemarin, saya nggak berani terlalu tinggi incar target rebound si IHSG-nya, paling ya 7800 7900 dulu kalaupun emang mau rebound. Ya, 7700 ini perlu dipantau karena di sini sempat berhenti dulu si IHSG sebelum lanjut ke bawah. Itu sih ya. Jadi tetap stay safe. Yang lagi trading terutama jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya diterapin, mau pakai stop loss, trailing stop, take profit ataupun ditungguin, yang penting jangan telat jualan aja ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan nih, ada beberapa yang mau saya bahas. Ada 2 sih. Yang pertama ada Bull. Pagi tadi di spill waktu live trade pagi ya, si Bull belinya itu tadi di sekitaran ini loh, 406 404, dari 402 malah 402 406 404 itu, dan sempat naik sampai ke 428 karena tujuan belinya cuma buat fast trade, trading pendek-pendek doang, cuan kabur gitu ya. Mestinya sempat keluar dalam posisi cuan, setidaknya kejual lagi di 410 gitu kan, lumayan ya, karena cukup lama bertahan di sekitar 410 sampai 416 tadi, 410 414 412 416 gitu ya. Nah mestinya sempat lah exit. Buat yang belum exit, belum jualan, mungkin pengen nge-swing gitu di hold, berarti ya stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 458. Buat yang udah jualan tadi pagi, happy cuan poolnya ya. Next, yang kedua ada Kija. Nah Kija ini tadi waktu live trade juga sih, jam berapa ya? Tadi tuh setengah 10-an dah. Iya, setengah 10-an di sekitar harga 117 177 176 178 itulah. Kemudian sempat naik sampai ke 183. Mudah-mudahan udah pada jualan. Kalau Kija misal belinya di 177 atau 178 pun ya, sampai penutupan hari ini masih ada cuannya sih. Tapi tinggal tipis kalau misalnya belum dijual. Mudah-mudahan udah jualan dan happy cuan. Kalaupun belum jualan dan masih pengen hold, berarti ya pengen di swing gitu ya, karena posisi harganya juga cukup menarik ternyata. Mudah-mudahan ini membal dan lancar ke 200 lagi gitu ya, mudah-mudahan. Buat yang masih ada barang aja sih, yang masih ada barang tinggal pasang trailing stopnya. Sebenarnya trailing stop atau dari struktur di intraday-nya 5 menitan sih, itu selama nggak ke bawah 174 masih ada potensi lanjut ke atas ini. Jadi mudah-mudahan lanjut ke 200-an dengan lancar.
Intinya happy cuan dulu si kijanya ya, buat yang udah jualan terutama. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Adaro. Kita bahas strategi yang kemarin dulu nih, si Adaro ya. Si Adaro itu kemarin strateginya beli di 2370 atau sedikit lebih bawah. Intinya harusnya udah dapat barang karena hari ini tutup di 2350 ya. Kemudian stop lossnya di bawah 2270 karena selama ke bawah 2270 masih aman nih, maksudnya masih lebih besar peluang untuk balik ke atas lagi. Tadi pagi sih hijau setelah nyentuh 2370 terus sempat naik sampai ke 2440, tapi kempes lagi barengan market yang kempes kemudian memerah gitu ya. Jadi buat yang masih ada barang selama nggak ke bawah 2270 masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan membal ini dalam waktu dekat ke depan. Kalaupun apes kena stop loss, kita incer lagi area beli yang di bawah, lebih bawah maksud saya, 2200-an ke bawah gitu ya. Kemudian berikutnya ada Elsa. Nah kalau Elsa kemarin strateginya di 800 805 itu belinya, tapi sayangnya kena stop loss karena hari ini turun ke bawah 755 dan bahkan tutup di 750 gitu ya. Jadi ya udahlah, exit dulu aja nggak apa-apa. Kita tunggu lagi nanti strategi beli berikutnya. Kita tunggu lagi sinyal-sinyal rebound berikutnya setelah samperin area-area beli yang menarik lagi nanti ya. Siapa tahu nyamperin 650-an tuh ya. 650-an cukup menarik untuk dipantau juga sih. Kemudian yang ketiga ada Raja. Nah si Raja strateginya ngantri di 3550. Kalau belum punya barang dan baru pasang antrian kemarin sore atau tadi pagi sebelum market belum buka, belum dapat barang berarti. Karena lo hari ini baru di 3580. Cuman buat yang udah punya barang, karena beberapa kali sempat dibahas si Raja ya, ini masih bisa disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 3170 masih aman gitu ya. Yang belum punya barang masih bisa tetap diantriin 3550, siapa tahu besok disamperin ya. Selama nggak tutup di bawah 3170 masih aman disimpan. Dan target TP1 sih di 5800, tapi hati-hati ketika udah nyampe di 4450 4,5 gitu ya. Kalau udah nyampe area itu hati-hati, boleh TP sebagian dulu atau seberapa tinggal diatur gitu ya. Next kita bahas ini nih, harga aluminium naik. Sebenarnya bukan cuma aluminium, ada nikel juga naik, tapi kemarin nikel sudah sempat kita bahas pernikelan ya. Sebenarnya trigger kemarin dibahas pernikelan itu dari sulfur yang susah supply-nya dari Timur Tengah ke sini ya gitu kan. Tapi sekarang yang mau saya bahas adalah aluminiumnya. Kenapa? Karena ada emiten yang ternyata diuntungkan dari harga aluminium yang naik akibat konflik di Timur Tengah ya, yaitu si grupnya ADRO. Nah si ini nih, si sebenarnya yang diunggah pertama sih ADMR-nya ya. ADMR-nya ada smelter aluminium, kemudian ADMR adalah grupnya si ADRO. Jadi ADRO-nya juga ikutan terimbas juga sentimen positifnya. Oke, kita ulangi lagi ngebahas ADRO-nya. Kemarin kita sempat bahas, saya tekankan lagi di sini dari sisi teknikalnya ya, karena kita mau lihat respon marketnya gimana supaya bisa berstrategi dengan lebih tanda kutip rasional gitulah. Oke gini, jadi ceritanya sebenarnya ini berita rilisnya itu kemarin malam ya. Berita di kanal investasi.kontan.co.id itu rilis kemarin malam. Kemudian hari ini apakah masih bisa bukan relevan sih, apakah si emiten yang terkait dengan berita itu masih layak kita incer gitu ya di tengah market yang emang masih nggak enak, malah cenderung ke bawah ini si IHSG-nya ya. Nah si Adaro kalau kita lihat dari strukturnya ini masih oke lah. Kita kemarin udah bahas si Adaro, begitu beberapa waktu yang lalu naik tutup di atas 2430 ini sah, ada tanda lanjut uptrend, ada break structure gitu ya, dan low validnya ada di 1900. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1900, uptrendnya belum selesai, setidaknya dari chart yang tampil di sini sejak Oktober sampai sekarang. Kalau kita zoom out lagi, nah
dari ya April lah sampai sekarang. Biar nggak terlalu panjang, sini aja bisa sih ya. Kemudian di sini udah ada zigzag juga sih lower high lower low ya. Kalau kita persempit lagi view-nya dari sinilah 1900, bukan lowest Januari karena lowest Januari di ini sini ya. Nah, tapi maksud saya adalah setelah dia bikin break structure, setelah dia mengkonfirmasi kalau oke, lanjut uptrend gitu ya. Di sini udah ada zigzag higher low, kemudian pullback terakhirnya atau higher low terakhirnya yang kebentuk dari 1900 sampai sekarang itu ada di 2270. Maka selama nggak ke bawah 2270 arahnya masih ke atas. Kalau ke bawah 2270 ada potensi terkoreksi lebih dalam. Selama koreksinya tuh nggak turun dan tutup di bawah 1900, uptrend yang tadi kita bahas ini nih itu masih belum selesai dan masih bisa diincar area-area belinya gitu ya. Nah sekarang hitungannya ini ada di area beli dengan stop loss di bawah 2270 berarti. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli Adaro ya boleh-boleh aja kalau mau beli. Kemudian di bawahnya lagi ada area beli lagi nggak? Ada ya. Di bawahnya lagi tuh ada area-area 2200, kemudian 2120. Saya sih tertarik di area 2120 ya, ketika mungkin nanti ternyata kalau misalnya apes kena stop loss strategi yang kemarin itu, si Adaronya maksud saya turun ke bawah 2270. Coba tungguin di 2120 tuh. Kalau di sini membal, nah itu boleh tuh ya. Kemungkinan cukup besar di area 200-an ini direspon jadi support soalnya. Jadi kalau ternyata 2270 di breakdown, tungguin di 2120 ya. Ya, itu Adaronya. Kemudian kalau ADMR-nya kemarin juga udah pernah dibahas ya, ADMR ini ada potensi dia bikin sideways dari 1690 sampai sekitar 2300-an. Kalau trennya strukturnya ini masih uptrend. Cuman dengan dia di bulan Februari lalu itu turun ke bawah 1890, maka uptrend minornya tuh selesai. Dengan begitu memang ada dua kemungkinan ya. Entah dia bikin sideways kemudian lanjut uptrend atau terkoreksi lebih dalam lagi dibandingkan 1690. Kalau setelah dia turun ke bawah 1890 kemudian terkoreksi lebih dalam lagi, ya sudah, karena waktu nembus ke bawah setelah nembus ke bawah 1890 dia terkoreksi sampai 1690 kan. Kemudian naik, ada rejection dan di sini juga ada setup dan ini bisa dipakai setupnya. Kemudian waktu jalan harga turun tuh dari puncak Januari ya sampai sekarang, itu kan pullback terakhirnya di sini nih 2010. Nah ini ditembus kemarin waktu dia rebound, artinya downtrend minornya ini selesai, bisa kita anggap selesai lah. Maka bisa jadi ini awal si Adaro bikin pola-pola, entah itu bikin pola-pola penerusan untuk lanjut uptrend gitu ya, dengan catatan selama nggak turun dan tutup di bawah 1690. Maka buat yang minat beli Adaro dan belum punya barang ya, yang udah punya mah simpen, karena kemarin juga, bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu sempat ada strategi di dalam stok IDs yang belinya itu ngantri 18.15 dan disamperinnya tanggal 9 waktu market cap down, kemudian sempat turun gitu ya. Adaronya juga ya, DMR-nya juga cap down, sempat turun sampai ke 1760 kemudian membal kan. Nah hari ini malah dia melemah 5,1% dibandingkan penutupan hari Selasa kemarin. Makin deket lagi ke area 18.15. Jadi buat yang belum punya barang, ini bisa tuh ngantri 18.15 lagi, atau bagi dua 18.15 dan 17.45 atau 50 gitu ya. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 16.90. Jadi buat yang belum punya barang masih bisa ngantri, stop loss tetap masih di bawah 16.90 dan tetap bisa incer target TP1 di 2090 gitu ya. Semoga cukup memberi insight. Kemudian ini udah. Oh sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen ya. Jadi kalau kalian punya saham favorit yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komen di bawah. Kali ini yang di request ada satu doang,
Dewa, pertanyaannya apa ya, udah golden GC golden cross kali maksudnya ya, golden cross atau belum. Gini sih, ini Dewa kalau misalnya kita lihat dari trennya, dengan dia ke bawah 725 itu uptrend minornya udah selesai. Tapi bukan kemarin sih, tapi bulan Februari Dewa naik ke atas 580 itu juga downtrend minor yang kebentuk sejak highest Januari 2026 sampai lows Februari itu juga udah selesai. Nah, kemudian di sini juga ada setup nih. Ada setup dengan target TP1 di 665 670 gitu ya. Kemudian area belinya ada di 4482, kemudian 440. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 400. Nah, mungkin udah ada yang punya barang, mungkin udah pada punya barang juga sih ya. Buat yang udah punya barang, ini masih bisa disimpan karena kemarin meskipun turun ke bawah 400 tapi tutupnya di atas 400. Jadi buat yang punya barang, selama nggak tutup di bawah 400 aman disimpan, atau pasang stop lossnya di bawah 380 sekarang ya, kalau mau langsung pasang gitu ya. Atau baru mau beli gitu, sama sih, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 400 juga gitu ya. Gitu sih. Mudah-mudahan lancar membalnya. Target TP1 sih di 665 ya, tapi hati-hati kalau udah nyampe sekitar 530 560-an, kemudian ada rejection gitu, TP dulu nggak masalah sih, entah semua atau sebagian diatur aja. Itu mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita lanjut ke saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Kamis besok 12 Maret 2026. Ada dua dulu lah ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada SMDR si Samudra nih. Ini buat yang belum punya barang aja, karena beberapa kali dibahas juga waktu live, kemudian waktu ada di YouTube juga dibahas gitu ya. Nah, strateginya di sini kan karena udah ada setup yang kebentuk ya. Jadi strateginya tuh ngantri, area belinya level pre-entry di 350, level entry di 326, 324. Ngantri di 350 doang boleh, atau dibagi dua juga boleh untuk mengurangi untuk nyempitin lebar stop lossnya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 302 gitu ya. Target TP1 ada di 456, masih lumayan tuh ya targetnya ke sana. Mudah-mudahan disamperin 350 nya dan membal. Kemudian yang kedua ada ULTJ. Nah, si ULTJ ini menarik ternyata. Kalau diperhatiin setidaknya sejak September 2025 sampai sekarang ini cenderung uptrend nih ya. Uptrend, kemudian ya waktu kemarin itu turun ke bentar. Enggak ding. Oke lah. Ini oke. Masih uptrend. Kirain udah, ini memang udah ada bearish divergence, tapi bearish divergence-nya ini ya cuman bikin dia koreksi, kemudian nyamperin area beli yang menarik. Di sini areanya ungu apalah biru. Nah, jos. Kemudian membal dia, dan membal dengan hari ini tutup di 1595 nih, jadi ada setup, ada CB1 yang kebentuk. Menarik juga nih. Yang minat beli ULTJ boleh ngantri 1535 atau 1535 dan 1505, dibagi dua gitu juga nggak masalah. Sebenarnya 1570 juga itu area beli, tapi saya pilih dua area yang di bawah untuk memperkecil atau mempersempit stop lossnya sih ya. Karena stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 1475. Target TP1 ada di 1670, target TP2 ada di 1790 gitu ya. Dan itu tadi dua saham pilihan kami untuk besok 12 Maret 2026 hari Kamis. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.